Teman-teman, bersama kita udah ada Barry William. Bang Barry sehat ya? Sehat. Kita nggak akan ngomongin soal stand up lebih khusus lah, walaupun kita tahu kalau Bang Barry ini adalah stand up comedian dan cukup lama. Tapi sedikit aja Bang, mulai stand up dari tahun berapa berarti? Mulai stand up 2012. 2012 ya? 2012, lalu gue sadarnya Bang Barry ini ikut kompetisi di tahun 2015 ya? 15 betul. Anda banyak tahu juga. Banyak tahu ya? Punya kedekatan ya? Punya kedekatan. Dan dari situ sebenarnya personanya awalnya udah motor-motoran. Iya. Gue inget banget lo kalau stand up itu pakai rompi-rompi anak motor ya. Rompi anak motor. Yang kalau di sinetron itu rompi preman. Rompi preman. Dan itu jadi relate ke Detik Oto. Iya. Jadi pertama kali jatuh cinta ke otomotif itu gimana ceritanya Bang? Dan dari kapan itu? Sebenarnya kalau main motor itu sudah dari SMA ya. Gua tuh SMA udah balap liar. Kenakalan remaja pada umumnya, balap liar terus. Tapi awal mula jatuh cinta dengan dunia motor dan custom kayaknya 2013. Seingat gue 2013 karena 2014 gue akhirnya beli motor setelah menabung. Jadi teman SD dari SD, SMP, SMA sampai lulus temenan banget. Tiba-tiba ke rumah gua bawa motor. Honda Tiger di custom bobber. Wih, keren nih. Motor apa nih kan ya dulu umumnya orang kira wah Harley-Harleyan nih gitu. Ngeliat itu anjir keren. Ngobrol-ngobrol katanya dari Tiger dia bikin. Terus wah kayaknya gue demen nih motor-motor begini nih. Karena era 2013 itu motor custom masih sangat jarang. Belum banyak. Jadi akhirnya udah gue mau. Kalaupun banyak motor customnya Matic biasanya Bang. Karena 2011, 2012 itu gue ngikutin skena motor Matic custom ya kan. Lowrider ya kan. Sementara yang gayanya kayak tadi lo bilang bobber itu masih agak jarang custom kan. Batangan yang kayak bobber, chopper, scrambler mungkin, jab style. Itu kan mungkin belum seramai sekarang ya. Betul. Nah itu di situ ketemu terus keren nih. Akhirnya udah nabung, nyari duit, belilah Honda GL Pro Neotech tahun 98. Harganya 4 juta. Ngerenovnya 3 juta. Mesinnya bermasalah. Masih nggak ngerti motor, dibohongin jadinya gitu. Berarti motor itu dan langsung bergaya bobber tadi itu ya? Enggak, awalnya gue Japstyle-an. Oh, Japstyle-an. Sampai sekarang nanti kita akan ngobrolin juga nih gaya yang Jepang-Jepang lagi aja ya. Oke, berarti awal jatuh cinta ke motor itu. Dan tadi lu sebut mention suka balap-balap liaran. Iya, gue juga riset-riset, lu sempat punya motor drag-dragan gitu kan? Ya nggak drag banget sih, karena mungkin dulu belum yang trondol banget ya. Kalau drag, zaman gua sekolah itu kayaknya cuman ya motor ditekuk, stangnya ditekuk gitu terus. Ya, clip on. Bukan clip on, stang biasa, cuman ditekuk aja, dilas kayaknya itu. Iya. Zaman gua mungkin karena gua nyari murah aja ya, nggak ganti stang, ditekuk jadi agak semi-semi drag race gitu, road race. Terus batok palanya yang nggak ada lampu gitu, yang cuman buta. Udah trondol, nggak pakai behel, nggak pakai mika belakang gitu-gitu. Terus trondol lah gitu-gitu. Merasa dulu keren itu keren sekali dulu. Dan berarti motor itu bukan irisannya jauh sampai ke 2013 itu Bang? Jauh. Ya? Dari motor balap sampai motor custom lumayan jauh ya? Jauh, itu ya? kan Suzuki Smash dulu gue ingat, Suzuki Smash 110. Terus abis itu ya udah bermotor normal aja, motornya juga untuk harian ya, commuting motor harian. Gue pakai 2. Pertama Kawasaki KZ Zone 125, KZ. Dan setelah itu ganti ke ZX 130. Oh, ZX 130. Itu motor harian sampai akhirnya gue punya customan itu. Memang Okay. seneng motor aneh lah. Siap. Dari dulu ngerasanya. Berarti dari situ pantesan pelan-pelan udah nggak balap-balapan lagi ya yang di mindsetnya. Itu juga balapnya juga cuman iseng-iseng aja karena dulu awalnya dari nonton terus punya temen omnya mekanik, oprek, tes main. Balapan juga yang iseng, nggak yang bener-bener nyari penghasilan dari situ. Iya. Sekarang kita ngomongin touring, Bang. Ya. Touring sebenarnya salah satu konten yang nge-engage lu ke anak-anak media kepada umumnya lah. Karena kan
lo buat touring dan didokumentasikan dengan proper yang ke Sumatera. Emang itu proper ya? Kayaknya gue ngerasa itu nggak proper deh. Tapi cukup bernarasi lah, cukup nyambung. Biasa kan ada orang yang touring sepotong-sepotong. Iya, iya. Akhirnya 7 menit di jalan doang, nggak ada narasi, nggak ada. kayak konten 2016 lo yang cuma diisi BGM kan. Iya, iya, iya. Akhirnya touring ini ngebuat lo jadi rasanya fokus lah ke dunia vlogging motor ini. Iya, iya. Dan ya digarapi dengan serius, ada brand yang masuk juga, jadi ada tanggung jawabnya juga kan. Tapi sebenarnya awal lo suka sama touring, karena kan dari tadi gue denger lo tuh naik motor cuman balap-balapan, seneng motor custom tuh kan nggak identik sama touring sebenarnya kan. Dalam kota, city ride. Nah akhirnya jatuh cinta sama dunia touring ini karena apa? 2018 pikiran sedang mumet. Tentu saja pikiran sedang mumet, ngerasa kayaknya gue perlu melakukan sesuatu yang nggak biasa gue lakukan. Hidup gue kan terlalu terpusat di Bekasi, Jakarta, balik lagi ke Bekasi, Jakarta. Jadi dulu ritme motoran ya cuman antar Bekasi, Jakarta aja untuk kerja, main, muteran dalam kota, riding malam-malam sendirian. Terus gue ngerasa lagi banyak pikiran, ngerasa kayak perlu sesuatu yang beda. Akhirnya ya udah. Touring lah ya. Ke Purwokerto pertama kali sendirian, berangkat jam 1 pagi. Wow, itu touring pertama? Itu random, ya. Touring pertama. Yang jauh? Yang jauh sendirian. Itu benar-benar random, kayak jam 12. Ngapain ya hidup gini-gini aja. Serandom itu ya? Packing, berangkat. Kayak izin pergi ke mana gitu ya? Iya. Tiba-tiba ke Purwokerto aja ya? Jadi sekarang jam 5 pagi nih baru nyampe di Cirebon, kota Cirebon. Jadi tadi berangkat 12:30 dari Bekasi. Iseng nih, nggak tahu mau ngapain. Dan itu awal mula lo tiba-tiba into ke dunia touring-touringan ya? Iya, demen jalan jauh. Ternyata enak. Ya ternyata ketemu jalan kosong, gede gitu. Dan itu udah pakai motor yang mana bang? Inazuma. Inazuma yang satu lagi, yang sekarang gue pakai touring jauh. Dulu tuh masih standar, bener-bener standar. Bahkan spionnya bar N. Inazuma bar N agak lumayan lucu tuh ya. Agak aneh sih memang, karena pengen yang simple aja gitu kan, bar N di ujung jalu kecil. Ya udah. Memang cukup komedik ya waktu itu ya. Emang kayaknya orang aneh aja. Gue tuh orang aneh aja kayaknya. Dan dari situ into ke touring. Pasti dari situ udah mulai nargetin, kayaknya enak touring nih ke mana. Tapi lu paling jauh kemana touring bang? Selain ke yang kita tahu lu pernah ke Sabang titik nol. Baru itu sih. Oh paling jauh itu? Baru itu sebenarnya. Lu belum pernah ke timur yang lebih jauh ya? Belum. Karena kalau gua itu awalnya senang touringnya tuh bukan yang punya kayak orang-orang yang kita harus ke pulau ini belum enggak. Gue tuh dulu seneng ke Purwokerto, entah kenapa kayak gue ngerasa ini cukup jaraknya untuk main, tapi tidak sejauh Jogja, tapi suasananya sudah Jawa Tengah. Oke. Jadi ini cukup nih. Jadi gue cukup sering motoran jauh ya cuman sebatas Purwokerto aja. Bekasi, Purwokerto, ntar pulang lagi, Purwokerto, pulang lagi. Awal mula touring jauh ya Patah Hati. Itu kilometer 0 tuh project Patah Hati sebenarnya. Project Patah Hati itu. Gue lumayan ngikutin tuh. Iya, itulah. Berarti bagi lo touring itu bukan soal destinasi bang ya? Soal perjalanan ya? Iya, kalau gue ya. Kalau di yang ke Sumatera kemarin, kalau nyampe tujuan tuh gue nyaris nggak ngapa-ngapain. Santai tiduran, bagus foto, upload, udah. Lihat-lihat pemandangan. Nah, tapi di jalannya seru. Gue suka di jalan. Oke. Tapi ada kota target atau kota impian, suatu saat gue pengen kesini deh. Sekadar untuk mencoba aspalnya, mencoba jalannya. Jepang. Maksudnya di Indonesia sebelum keluar? Indonesia sih pengennya semua. Sebelum menikah tuh kayaknya pengen se-Indonesia tuh dilewatin. Pengen nyobain Sulawesi kayak apa, pengen nyobain Kalimantan, lintas 3 negara kayak apa. Pengen nyobain Indonesia Timur seperti apa, pengen nyobain ke Himalayan, ke Kardungla, kayak apa. Tapi kalau cita-cita besarnya sih pengen banget gue motoran di Jepang. Di Jepang ya? Gue seneng banget. Tapi ada target touring mancanegara dalam waktu dekat? Nggak ada? Dalam waktu dekat mancanegara mungkin ke Himalaya. Mungkin Himalaya ya? Mungkin justru Himalaya. Wow, itu seru banget ya. Penasaran. Nungguin brand kali berarti masuk ya? Gue tuh nggak ada brand juga gue mau berangkat. Karena ini tuh bukan kerja buat gue. Ini tuh terapi. Naik motor itu terapi. Naik motor itu kesenangan. Ada atau nggak ada brand, gue berangkat. Sumatera itu ada atau nggak ada brand, gue berangkat.
kebetulan teman saya Wiranagara itu berbaik hati. Ini project lu bagus. Sayang kalau lu berangkat sendiri. Sini gua bantu. Gitu. Dibantulah sama dia. Dibikinin sat kita ajuin nih. Project lu bagus soalnya. Nah, udah berangkatlah dengan brand gitu. Ada kepikiran kalau touring itu sebaiknya naik motor-motor tertentu nggak sih Bang? Kalau dibilang untuk kenyamanan tentu saja pakai motor-motor yang memang didesain, dibentuk memang untuk touring. Kan secara posisi stang, posisi duduk, kapasitas tangki, kenyamanan suspensi. Inazuma sebenarnya udah masuk ke itu kan, udah cukup kan? Cukup. Inazuma cukup, tangki besar, shock breaker empuk, posisi stang tidak capek, tidak repot, tidak rewel. Tapi ada motor touring impian loh. Ini pertanyaan menarik. Tentu saja BMW GS series. Makanya kan saya sampai gambar di sini. Sampai nato ya? Saya sampai bikin. Ini BMW GS, cita-citanya nanti pengen punya. R1250 GS tuh ya? 1250, 1200 juga boleh. Yang penting GS. Nah ngomongin perjalanan touring terjauh lo ke Sabang. Dan lo Jawa juga kayaknya udah lumayan sering bolak-balik ke Purwokerto tadi lo ceritain Bang. Jawa ya lumayan lah. Tapi salah satu lintas yang paling lo suka selama lo touring, dari mana ke mana dan kenapa lo suka itu Bang? Mungkin Sumatera, gue tahu alam-alamnya indah banget ya, daerah Melaboh sana, pantai-pantainya. Iya. Sumatera lintas barat tuh bagus banget sih. Menurut lo yang paling lo kayaknya gue harus lagi nih ke sana gitu. Kalau yang harus lagi Samosir. Samosir ya? Samosir bos. Samosir bos. Itu aspalnya baru, terus jadi memang enak banget, terus suasananya enak banget, tempatnya nggak gede, lengkap. Bisa lo gunung, ada air, hijau-hijauan lengkap. Nah makanya gue suka aja Samosir. Kalau yang balik lagi Samosir. Samosir, gue pengen. Tapi kalau yang suka sekadar melintas gitu, atau lintasan etape yang pernah lo lalui dan lo suka sama itu? Mungkin yang mungkin paling sering bisa dilewatin lagi ya Pansela. Pansela tuh berarti. Pansela Jawa ya? Jawa, Pansela Jawa. Garut Santolo gitu ya? Itu enak banget. Enak banget sampai Banyuwangi ya. Itu enak. Iya. Lanjut kita ngomongin soal motor custom nih. Sepeda motor. Yang ada di belakang lo sekarang. Ini gue pertama kali ngelihat, gue kira ini lo nge-modif total si Inazuma yang lo pakai ke Sumatera, Bang. Dan gue sebenarnya lumayan hampir menyesali tuh, kenapa nih jadi kayak gini. Tapi sebelum itu, lo punya 2 Inazuma, sebenarnya lo Suzuki fanboy berarti? Atau? Mungkin gue menjadi Suzuki fanboy setelah punya Inazuma. 2? Setelah punya 2? Satu. Oh setelah punya 1? Setelah punya 1, yang pertama itu. Gue kayaknya memang menarik ini motor. Suzuki itu menarik. Setelah dilihat ke belakang ya, gue pernah punya Smash, gue pernah punya Shogun. Memang Satria nggak sempat punya Bang ya? Pada saat itu tidak terbeli. Salah satu ikon itu kan? Salah satu tidak terbeli itu. 2 tak nggak dibolehin bokap karena katanya rewel dan boros. Pengen punya Satria F, nggak punya duit waktu itu. Ikon anak muda ganteng pada saat itu kan Satria F. Nggak sempet. Jadi ya sekarang akhirnya jadi Suzuki fanboy karena gue lagi nyari motor lagi, Suzuki lagi. Wow. Lagi sedang nyari. Bandit kayaknya ya? Itu salah satunya, pengen bandit. Matic, gue lagi nyari Matic Suzuki apa ya yang oke. Berarti harusnya lu nato V-Strom Bang harusnya. V-Strom kalau masuk Indonesia menarik sekali tuh. Saya suka V-Strom. Oke, lalu kenapa akhirnya lo memutuskan untuk Inazuma aja yang gue beli untuk konsep modif lo kayak gini? Pertama karena, ini di luar motor pertama ya, alasan kenapa gue beli lagi kan. Pertama itu karena gue sudah mengenal Suzuki Inazuma seperti apa. Karena gue pakai Inazuma 5-6 tahun, gue ngerasa gue udah ngerti lah ini motor. Kalau trouble kenapa, terus masalah-masalah yang terjadi apa aja. Jadi gue beli lagi biar nggak ribet. Gue nggak perlu adaptasi lagi, gue nggak perlu penyesuaian lagi. Gue punya spare part cadangan di rumah. Jadi memudahkan aja. Masalah itu masalah kemudahan aja. Ya, kalau ngomongin soal Suzuki sebenarnya konten berawaktu kita Detikcom udah sempat ngebuat teman-teman. Ya.
Tapi gue tertarik sebenarnya apa yang lo pikirkan sampai akhirnya Bosozoku nih. Lo kan sempat punya Japstyle tadi kan. Akhirnya kenapa nggak ke gaya-gaya custom Amerika lagi, Inggris lagi, akhirnya Jepang nih, Bosozoku tepatnya? Mungkin karena memang gue suka Jepangan. Gue suka anime, gue suka manga, gue suka beberapa budaya-budaya Jepang lah. Makanya akhirnya milih konsep ini. Karena dari kartun juga kan. Oke. Great Teacher Onizuka, seorang guru, mantan anggota Bosozoku. Oke. Gitu. Nah dari situlah gue ngerasa kayaknya seru punya motor kayak gini. Dan gue tuh dari dulu senengnya motor yang apa ya? Mungkin bahasa halusnya unik, padahal mah sebenarnya aneh. Motor aneh. Inazuma aja standarnya udah aneh kan. Nah, gue tuh suka. Kazezon siapa coba orang umum yang mau make Kawasaki Kazezon 125? Dia lagi ngisi bensinnya di depan kan, Bang? Itu yang ZX. Oh, itu yang ZX 130. Oh, yang Kazezon ya? Gue ZX 130 punya, Zone punya. Oh, punya dulu. Nah, itu dua motor yang nggak umum loh. Secara bebek nggak umum. Nah, gue tuh punya gitu dan gue pakai itu. Gue seneng ditanya orang, gue seneng ada interaksi. Iya. Gitu. Motor apa nih mas? Nah, gitu. Gue kadang suka bohong-bohongin orang. Nah, Inazuma standar sekarang, motor apa nih mas? Suzuki, berapa cc? 400. Knalpotnya 2 gitu. Bercanda aja sebenarnya. Nah, sebenarnya gue seneng motor nyentrik lah. Gue seneng motor aneh. Yang nggak umum bentuknya gitu. Kalau motor umum ya ngapain? Custom juga kan gue senengnya nggak banyak orang make. Gue make chopper waktu chopper belum rame. Iya. Begitu Pak Jokowi hadir dengan chopper, lalu semua orang bikin chopper, saya males. Ninggalin ya? Iya, maksudnya bukan rame maksudnya kalau yang pemain-pemain lama kan pasti ya udah main chopper gitu. Tapi ini anak-anak baru yang tiba-tiba gitu. Dan mungkin gue salah satu anak baru yang main chopper juga waktu itu. Jadi ya udah gue ngerasa kalau udah sekeliling gue ngerasa udah banyak, gue kayaknya enggak deh. Gue main yang lain aja. Biar beda. Makanya gue seneng ini. Di luar gue suka Jepang. Nah, sementara pada saat lo bikin ini tuh, gue ngehnya kayaknya bengkel-bengkel custom itu lagi pada sibuk ngerjain chopper, bobber, ya kan yang umum-umum lah. Ataupun kalaupun mau bikin artisan, ya mungkin gaya mereka sendiri untuk dikonteskan. Tiba-tiba lo datang ke suatu bengkel, bang gue pengen buat gini. Apa reaksi mereka pertama kali bang? Ya bingung lah. Lu yakin mau pakai motor ginian gitu? Ya yakin-yakin aja, tapi memang bengkel gue yang di Purwokerto itu bukan punya citra ya, gue nggak tahu ya bisa disebut punya citra atau punya branding. Memang seneng ngerjain motor-motor aneh. Oh, oke. Jadi misalkan nih dia bikin chopper, pasti choppernya aneh. Oke. Bikin trackernya aneh gitu. Lu kerjain berarti di bengkel mana? Daeng Custom Mastery, Purwokerto. Di Batu Raden ya. Atas dingin, daerah dingin, enak tuh. Butuh berapa lama untuk menentukan bengkel itu bang? Oh kalau bengkel itu gue udah lama. Maksudnya udah tahu udah lama dan udah gue emang mau di sini. Karena kan gue pertama kali bikin motor chopper, yang chopper gue yang GL itu setelah Japstyle itu di Solo. Oh di Solo. Gue kirim ke Solo. Terus setelah itu gue kenal sama teman-teman di Purwokerto karena gue sering bolak-balik Purwokerto. Gue ngerasa nyari bengkel itu kan kayak nyari pasangan ya. Gue ngerasa karena kita mempercayakan sesuatu yang berharga di kita untuk dikerjakan sama orang lain. Nggak bisa sembarangan. Jadi begitu udah dapat kedekatan emosionalnya, ngobrolnya enak, orangnya kayaknya juga oke, ya udah gue percayakan, gue mau dong dikerjain sama lu motornya. Gue pengen kayak gini, gue punya konsep gini. Sisanya silakan diberdayakan sesuai keanehan yang lu biasa lakukan gitu. Tapi lo ngedirect? Sebagian kecil. Sebagian kecil ya? Sebagian kecil. Jadi ngasih referensi gambar aja? Iya, nih gue pengen kayak gini. Sisanya menurut lu oke-nya gimana? Pokoknya gue jelasin kebutuhan gue adalah ini gue bikin buat dalam kota. Tapi tidak menutup kemungkinan akhirnya gue pakai touring. Oke. Yang mana akhirnya bener akan dipakai touring nih. Udah kepikiran gue mau bawa kemana nih motor. Gitu. Emang base-nya kayaknya ke situ deh jalan jauh. Ya udah akhirnya dibuatkanlah sesuai apa yang gue pinta ya, request. Gue mau, gue request.
Dan si bengkel itu pernah garap Bosozoku sebelumnya? Enggak. Ini ya proyek pertama lah, bisa dibilang ini proyek pertamanya dia bikin ginian. Ya mungkin nggak sekompleks itu ya. Paling lebih ke sesuaiin ininya aja sih, kepresisiannya seperti apa, secara tampilan seperti apa, manis nggak, cocok nggak, gitu. Berarti dari situ kita tahu kalau motor lu itu berarti nggak banyak potong-potong kayak motor custom pada umumnya ya? Nggak ada dipotong. Sasis berarti masih ori, karena ya itu yang kita tahu kan Inazuma kan kalau kita lihat rangkanya kan udah naik. Nah, Bosozoku juga kan rata-rata begitu kalau lu lihat referensi. Iya. Referensi umum yang bisa lu temukan di Google pasti agak jengat gitu. Nggak yang jengat banget, nggak kayak drop seatnya chopper, belakangnya naik, ya dia udah naik aja udah cukup. Jadi secara belakang cuma dinaikin dikit kan nih ujungnya. Iya, tinggal butuh custom aja tambahan ya. Tambahan terus ya udah tangki sengaja standar karena tangki standar tuh ya? Iya, standar. Menyesuaikan kebutuhan gue tadi yang kalau akan dipakai touring. Oke. Tangki standar 13 liter. Cukup banget. Cukup banget. Walaupun bensin mahal ya. Iya, sialan sekali. Nah, cuman di main warna aja, main cat. Gue sengaja memilih api merah dan emas biar norak. Biar norak. Kan era-eranya flame di chopper itu kan udah lama banget. Betul. Maksudnya api-api di tangki udah itu jarang kan juga lawas orangnya. itu ini tema lawas banget. Nah, udah gue pakai di sini aja. Orang kan api-api mah norak udah lama, udah jadul kayak gitu. Nah, gue pakai. Balik lagi emang esensinya pengen nyentrik. Siap. Berarti mesin nggak diubah sama sekali ya? Mesin nggak. Mesin kelistrikan semua standar. Inazuma masalahnya di kelistrikan sering sekali. Jadi betul, lebih baik nggak saya otak-atik. Jadi udah standar semua. Mainnya di manis-manisan aja, pemanis-pemanis. Bodyworks-nya banyak pakai apa sih Bang materialnya? Plat. Galvanis ya? Plat semua nih, plat nih. Undercoil plat, fairing plat, spakbor plat tentu saja. Bagian ini spakbor belakang plat. Ini besi pipa. Ini doang nih. Apa sih? Neon box. Lu bisa sekalian promosi-promosi ya kalau ada brand masuk ya? Tadinya pengen gitu. Lumayan kan 10.000 kilometer berapa duit. Tulisan Jepang itu apa Bang? Yang? Di belakang? Yang di neon box? Ini neon box. Bacanya Gureto. Gureto itu apa? Gureto tuh dari grade. Oh Gureto, grade ya? Gureto. Bahasa Jepang. Kenapa milih itu? Itu dari Great Teacher Onizuka. Oh dari situ. Gureto Teacher Onizuka. Berarti sosok motor lo ini ada di komik dia? Sebenarnya enggak. Great Teacher Onizuka tuh motornya enggak plek-plekan seperti ini, tapi dia itu anggota Bosozoku. Jadi ya ini gue sesuaikan dengan karakter gue aja. Kan apa yang dari Jepang masuk ke sini kan pasti diadaptasi oleh kita kan, kayak Susi masuk ke sini juga kan diadaptasi untuk lidah sini ya. Kurang lebih ini kayak gitu penerapannya. Karena yang pakai gue pribadi ya gue nyesuaiin aja, gue pengennya seperti apa. Butuh waktu berapa lama untuk lo menentukan tulisan itu great Bang? Gue sebenarnya cukup bingung. Tadinya mau tulisan apa di belakang. Terus gue inget-inget gue sukanya apa, oh itu aja. Great Teacher Onizuka. Walaupun ya kurang komedik ya, kurang sesuai sama kenyentrikan motor ini secara umum gitu ya. Kan komedinya di lampunya. Oh, di lampunya. Mungkin secara look biasa ya, tapi kalau sudah malam ini sudah nyala, itu lucunya di situ. Motor kayak odong-odong Jogja. Berarti bisa dibilang lo cukup beruntung menemukan bengkel yang sesuai sama yang lo pengen ya Bang ya? Iya, beruntung gue ketemu orang-orang aneh. Karena gue ngebayangin kalau lo ke bengkel random tiba-tiba lo banyak mau minta gini pasti kan sentimennya lumayan banyak ya? Ini konsultasinya lumayan sering ya, mungkin karena gue sering bolak-balik ke Purwokerto juga jadi sekalian. Jadi tiap datang tuh, gimana ada kesulitan apa? Nggak ada gini-gini. Ngobrol-ngobrol kepikiran dia, gimana kalau kita bikin gini? Boleh, jadi. Ini tuh terakhir banget, neon box ini terakhir banget jadinya. Iya. Jadi begitu motor udah jadi, udah mau ditutup, kan biasanya kan jok aja kan, jok doang, atau ditutup pakai plastik gitu, biar jadi kokoh aja, lalu dicat. Terakhir gitu, mau aneh sekalian nggak? Apa nih? Gimana kalau kita bikin neon? Nyala belakangnya. Iya. Kayak apa tuh bayangannya? Kasih lihat lah contoh-contoh.
apa sih motor-motor ya kurang lebih kayak motor-motor ojek itu yang ada gitu, tapi nanti kita bentuk gini. Nyalanya nanti terang apa siloin orang belakang enggak kok, kita tutup gitu. Oke boleh, bikin lah. Kasih lampu sennya kayak lampu sen bis. Oh gitu. Iya. Running light gitu ya. Kayak gitu. Emang katanya, nah ini kan motor nanti mau dipakai lintas provinsi, udah kayak bis kalian. Gitu beneran, makanya ada konsep nyala semua sebody-body sama belakang. Kalau lo sadar juga bis di Sumatera itu, lintas Sumatera dikasih grill di depan kan? Iya. Di kacanya. Iya, makanya kayak gitu-gitulah. Makanya karena gue bilang ini motor mungkin untuk dalam kota, mungkin juga untuk antar provinsi, bikinlah. Akhirnya udah dibikin motor berkonsep bis malam. Walaupun belum turun ya bang ya, belum turun ke lintas provinsi. Belum. Ya terakhir baru bawa pulang dari Purwokerto doang kan. Walaupun lu Bekasi Jakarta juga lintas provinsi ya. Iya sih bener. Udah beda provinsi bener. Tapi gue juga nanya ini ke kemarin narasumber kita yang Bos Zoku. Iya. Menjadi beda di Indonesia itu kan agak nggak umum ya. Maksudnya orang yang beda di Indonesia ini gampang banget keciri gitu. Iya. Lo menanggapi itu gimana dan gimana keseharian lo pakai motor kayak ginian bang? Justru gue bikin ini kan biar beda. Jadi gue nggak ada masalah dengan itu. Biar diomongin gitu ya? Biar diomongin. Karena kalau dibilang menjadi beda itu susah, gue dari lahir tuh memang sudah minoritas. Apa yang harus gue takutkan dengan pakai sesuatu yang aneh? Yeah. Dari lahir gue juga udah dianggap beda sama orang gitu. Ketika teman-teman gue lain bukan keturunan Cina, gue Cina sendiri, ya gue udah beda. Nah itu tuh sudah terbiasa. Gabung ke komunitas stand up, biasa menerima yang kayak gitu, biasa menerima perbedaan dari orang. Ya udah yang kayak gini mah jadi biasa aja. Nah makanya gue nggak ada masalah dengan pakai motor ginian harian. Malah gue seneng. Yang kayak gini tuh jadi interaksi sama orang. Gue seneng ngobrol sama orang yang pengen tahu gitu. Nah ini akhirnya ngebuka pintu ke berbagai kalangan kan. Obrolan itu kan terjadi ketika ada orang pengen tahu sesuatu, kita bisa ngejawab, terjadi komunikasi, lalu akhirnya mungkin bisa berlanjut ke yang lain. Iya. Nah itu gue senangnya tuh itu. Betul, jadi perbedaan jadi beda di sini nggak masalah lah, sudah biasa. Nah ngomong soal komedi juga, berarti dalam waktu dekat ini proyek komedi lu apa lagi Bang Bari? Mungkin terakhir special show lu atau itu, mungkin, proyek waktu dekat lu? Mungkin bikin special show lagi sih. Tour lah. Pakai motor. Keliling. Sebulan tidak pulang gitu. Komedi ya? Kota. Ya kan kocak kan? Kocak aja. Luntang lantung. Paling, tapi belum tahu jalan akhir tahun ini atau awal tahun. Iya. Soalnya tahun ini lagi rame Pak. Lagi rame ya? Gara-gara baru beres pandemi, semua komik tuh lagi gara-gara ketahan mungkin ya. Jadi semua sekarang bikin gitu. Nah gue ntar aja deh nunggu arusnya agak tenang baru bikin. Siap. Gak usah ikut arus utama lah. Kalah. Dan kalau pengen ngikutin tentang lo, keseharian lo mungkin di mana tuh? Bisa kunjungin Instagram atau YouTube? Gak usah lah keseharian gue membosankan. Tapi Instagram gue bari.william. BARRY.WILLIEM. Nah William. Suka ada yang salah tuh, biasanya William, ngiranya William. Padahal yang bener William. Dan YouTube channel? YouTube channel sama ya, Bari William ya. Jarang update tapi. Belum ngedit. Oke deh, thank you Bang Bari. Terima kasih ya Bang Hafiz, tim Detik. Om. Keren.